Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Oke semuanya, kali ini saya nggak akan bagi-bagi tips menulis, tapi akan ngajak jalan-jalan ke beberapa toko buku di kota Bandung. Ya kira-kira dalam sehari ini saya bisa ngajak ke beberapa toko buku ya. Dan gimana sih suasana toko buku di masa pandemi saat ini. Oke, mudah-mudahan semuanya rame. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yuk kita bareng-bareng berangkat ke toko buku. Wah, udah nyampe. Kita ke sana langsung. Ya, ini adalah kali pertama saya datang lagi ke toko buku Gramedia semenjak Corona menyerang. Sebelumnya saya nggak berani sih kemana-mana, tapi saya udah janji kalau misalnya kondisinya udah memungkinkan, yang saya pengen datangi pertama kali adalah toko buku, karena saya pecinta buku gitu ya. Di Gramedia ini biasanya saya akan datang pertama-tama adalah di bagian bawah itu ada Bergain Book. Jadi ada buku-buku dengan diskon yang lumayan besar ya. Biasanya penerbit yang menjual buku-buku diskon besar di sini ganti-ganti, dan kebetulan ini sekarang penerbitnya dari grup Gramedia sendiri. Well, kita cari-cari aja bukunya, siapa tahu ada buku yang memang berjodoh dengan kita di sini. Buku-bukunya sih nggak apa ya, nggak jelek-jelek amat atau nggak lama-lama banget, masih terbilang baru juga banyak. Ya, sekarang saya ke gedung utama, dan karena liftnya mati, saya harus naik tangga. Lumayan, bikin ngos-ngosan, karena sekarang saya statusnya udah Lord of the Rings ya. Udah punya ring 3 di jantung, jadi kalau naik-naik tangga gitu cenderung cepet capek. Gak apa-apa deh, yang penting bisa ke bagian penjualan buku-buku mungkin yang terbaru atau yang bestseller. Saya pengen tahu kondisinya sekarang kayak apa. Dan teman-teman, ini adalah kunjungan ke toko buku pertama kali juga setelah saya tidak bekerja formal di penerbitan buku. Semenjak corona kemarin datang tuh, industri buku kan ya terpuruk lah. Sehingga di kantor ada pengurangan banyak karyawan, termasuk salah satunya saya. Ternyata beda banget ya ketika kita datang ke toko buku sebagai karyawan penerbit buku gitu. Biasanya saya ya lihat pesaing, lihat apa gitu ya, pokoknya dengan tugas-tugas kantor gitu di kepala beban, jadi kita harus perhatiin display buku sendiri, nggak sempat lihat buku orang lain. Kalau sekarang sih lebih suka-suka saya, jadi lebih bebas dan lebih bisa menikmati ambience di toko buku. Melihat harga, melihat sinopsis, melihat cover itu tanpa beban-beban ya. Nah, sayangnya ketika kesini suasananya memang sepi banget ya. Berasa punya toko buku sendiri. Ada sih beberapa orang pengunjung atau pembeli, tapi ya bisa dilihat sendiri keadaannya, cuman sedikit. Makanya saya senang banget kalau pas lagi ke sisi rak-rak tertentu itu ada orang gitu ya, ada yang beli buku lah terutama. Kalian udah main ke toko buku lagi nggak setelah pandemi ini? Ya sekali-kali datanglah, biarpun cuma nengok-nengok, atau syukur-syukur sih beli ya 1 buku 2 buku. Saya sendiri sekarang beli 1 buku, dan ya itu emang buku yang saya pengen banget, buku dari Stephen King. Jadi setelah itu saya bayar karena saya pengen datang lagi ke toko buku yang lain. Ya, ini dia toko buku kedua yang saya datangi hari ini, Togamas, di Jalan Supratman, Bandung. Ini kalau dibandingkan dengan yang tadi, Gramedia, tentu saja ini
lebih beli kecil ya, kelasnya menengah gitu. Oke, selalu ada protokol kesehatan ketika kita masuk ke toko buku dimanapun. Oke guys, sekarang kita masuk ke toko buku Togamas Bandung di Jalan WR Supratman. Dan gimana keadaannya? Kita lihat ke dalam ya. Toko Togamas ini dari dulu dikenal sebagai toko buku yang rajin memberikan diskon kepada pembeli. Jadi kayaknya dia serabat yang dia dapat dari penerbit ke pembeli ya. Jadi dia nggak ngambil untung banyak, tapi yang penting terjual banyak. Dari mana? Ya dari jumlah pembeli yang datang itu. Sayangnya kalau saya lihat nih biasanya di sini penuh ya, apalagi tahun ajaran baru gitu. Cuman ya segini nih, kelihatan sih yang datang ada gitu. Cuma nggak seperti biasanya. Dibandingkan dengan toko buku Gramedia yang tadi, buku-buku di sini juga sebenarnya lebih selektif ya. Biasanya yang laris-laris atau yang dicari itu yang di display. Kalau di Gramedia tadi, saya sih banyaknya ngeliat buku-buku yang belum pernah saya lihat di internet, di mana gitu ya. Kaget-kaget aja, oh ternyata ada buku ini, ternyata ada buku ini. Kalau di Togamas, umumnya bukunya memang yang biasa saya lihat atau biasa diperbincangkan di media sosial misalnya. Atau buku-buku yang rajin dipromosikan oleh penerbitnya. Nah, kalian termasuk yang sering beli buku di Togamas atau Gramedia? Nah, di Togamas sendiri ini yang jadi unggulannya itu kita bisa menyampul langsung ya buku-buku yang kita beli. Dan karena nggak terlalu luas juga, salah satu keuntungannya adalah nggak bikin capek juga. Ya nggak ngos-ngosan. Kalau lagi penuh nih biasanya kita kesenggol-senggol banyak orang lagi milih-milih buku gini. Tapi sekarang ya lihat aja nih di bagian ATK. Biasanya tahun baru di sini penuh gitu ya. Banyak orang lah paling nggak. Cuman sekarang lihat sendiri kan kosong di bagian belakangnya. Dan di sini biasanya saya nemukan juga buku-buku terjemahan yang sudah didiskon ya. Jadi ada beberapa buku yang diskonnya lebih besar ketimbang buku-buku di display bagian depan. Pastikan kalau mau beli buku di sini ya udah dikelilingin semua ya. Kecuali memang dari rumah udah nyiapin buku apa yang mau dibeli. Kalian tipe yang mana? Improv beli di toko buku apa aja nanti gimana nanti, atau udah ancer-ancer di toko buku mau beli buku apa? Ya, sebenarnya saya tertarik sama buku ini karena hardcover. Saya ingin koleksi nih buku-buku hardcover, tapi kayaknya ya harus ditunda dulu karena kondisi keuangan juga lagi nggak memungkinkan. Jadi saya sekarang cari buku yang memang saya butuhkan dulu, bukan buat koleksi di rak buku, tapi buat dibaca benar-benar untuk self improvement. Kalau di Gramedia tadi saya beli fiksi, saya kali ini sengaja ke Togamas untuk mencari buku non fiksi, buku panduan atau self help gitu ya. Beberapa buku yang ada di sini kayaknya lebih cocok ke anak-anak muda ya. Kalau saya kan udah over, udah kadaluarsa mudanya. Jadi saya cari hal lain yang unik lah. Kebetulan ada buku dari terjemahan Korea yang menurut saya ini harus saya baca.
Well, kita ke kasir sekarang ya. Nah, di kasir sendiri sama kayak di Gramedia, ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Oke, kita ke toko buku ketiga. Tadinya saya mau ke toko buku Maranatha yang lebih kecil dari Togamas. Sayangnya tutup, jadi saya putar balik lagi. Cari satu tempat yang juga saya incar sebenarnya buat nanti-nanti, tapi sekarang aja. Oke guys, sekarang saya lagi ada di tempat ngumpulnya anak-anak yang suka baca buku, komik, novel, dan lain-lain sebagainya. Kebetulan saya juga belum pernah kesini dan pengen jadi anggota perpustakaan di sini. Oke, kita masuk bareng-bareng ya. Sip. Ya, berlokasi di Jalan Banda Bandung yang adem. Sebenarnya saya sering banget lewat tempat ini ya. Cuman baru kali ini saya benar-benar meniatkan diri untuk menepi ke sini dan mampir tentu saja. Well, ternyata tempatnya asik juga ya, buku-bukunya banyak. Terutama buku-buku kayak bacaan remaja, dewasa juga ada sih. Kayak Harley Quinn lengkap di sini, juga buku-buku lama nih. Ya kayaknya banyak banget buku yang dulu saya pengen baca tapi nggak sempat saya baca karena nggak kebeli. Dan untuk pelacak koleksi bukunya di sini juga ada komputer. Jadi udah lumayan ramah teknologi. Ya harus dong ya. Dan di dalamnya ada juga ruang untuk baca buku ya. Cuman karena dari kayu, kalau baca novel gitu kayaknya kurang pas ya. Kalau komik bolehlah. Selain ruang baca juga di sini ada musola, ada toilet yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Umumnya saya lihat di sini buku-bukunya memang untuk kalangan remaja karena dekat sini ada sekolah ya, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, mungkin mereka banyak juga yang ke sini. Dan di sini ternyata juga jual buku-buku second ya. Jadi boleh dibilang ini juga toko buku ya, karena saya rencananya hari ini memang berkunjung ke 3 toko buku. Jadi yang terakhir ini ya alhamdulillah karena jualan buku bisa disebut juga toko buku walaupun aslinya perpustakaan. Dan saya tertarik untuk mendaftar ke sini, sehingga saya minta formulir, saya isi, dan kalian bisa cari tahu syarat-syaratnya ya di akun media sosialnya milik Pitimos. Setelah diisi dan ditandatangani, saya cari buku sekalian untuk saya pinjam ke rumah. Kalau udah jadi anggota, baca di tempat sih gratis ya, bebas lah. Tapi kalau mau dibawa ke rumah, kita harus bayar uang sewanya. Dan ternyata nggak gampang nyari buku-buku yang mau kita pinjam. Ya, sampai akhirnya saya nemukan ini. Kemudian saya bawa ke librariannya ya. Si Tete ini juga mencatatkan saya dulu sebagai anggota, saya bayar iuran anggotanya, dan sekaligus saya bayar uang sewa untuk bukunya. Dan saya nongkrong bentar bersama 3 tamu lainnya. Oke semuanya, gimana tadi? Seru nggak ngeliat jalan-jalan ke toko bukunya? Ya begitulah suasananya, karena kita tahu sendiri sekarang lagi pandemi. Ya mudah-mudahan semua ini adalah ujian yang benar-benar akan segera berlalu dari muka bumi ini. Sana pergi corona. Oke semuanya, kita doakan bersama dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.